Alat bahan yang kami gunakan yaitu yang pertama, botol yang berisi air. Yang kedua, gelas. Yang ketiga, kratindeng. Yang keempat, hemaviton. Yang kelima, extra jos. Yang keenam, kopi. Yang ketujuh, sendok. Dan yang terakhir, penggaris. Langkah yang pertama yaitu siapkan gelas kosong, lalu masukkan kopi ke dalam gelas. Kemudian tuangkan air secukupnya. Selanjutnya aduk rata menggunakan sendok. Langkah yang kedua, siapkan gelas kosong, lalu masukkan extra jos ke dalam gelas. Kemudian tuangkan air secukupnya. Selanjutnya aduk rata menggunakan sendok. Langkah yang ketiga, siapkan gelas kosong, lalu masukkan hemaviton ke dalam gelas. Kemudian tuangkan air secukupnya. Selanjutnya aduk rata menggunakan sendok. Persilahkan subjek uji coba untuk duduk santai. Langkah yang kedua, letakkan sebuah penggaris secara tegak lurus di antara ibu jari dan telunjuk tangan kanan. Usahakan posisi titik 0 berada tepat di antara ibu jari dan telunjuk tangan kanan. Langkah yang ketiga, subjek uji coba adalah menangkap penggaris yang dilepas oleh temannya. Langkah yang keempat, tanpa memberitahu dulu, lepaskan penggaris itu ke bawah dan mintalah subjek uji coba untuk menangkap dengan menggunakan ibu jari dan jari telunjuk tangan kanan. Kemudian lihat tepat pada skala berapa kedua jari tersebut menempel pada penggaris. Ulangi kegiatan di atas sampai 5 kali. Langkah yang kelima, ulangi langkah keempat, namun menggunakan tangan kiri. Langkah yang keenam, minta subjek uji coba meminum zat stimulan yang telah ditentukan. Tunggu selama 30 menit. Langkah yang ketujuh, setelah 30 menit, lakukan langkah 1-5. Langkah yang ke-8, lakukan hal yang sama pada praktikum kedua dengan zat stimulan yang sama.
Apakah sama kecepatan merespon antara tangan kanan dan tangan kiri? Jawabannya tidak sama, sebab kecepatan respon pada tangan kanan lebih cepat daripada tangan kiri. Hal tersebut disebabkan karena kerja tangan kanan dikendalikan oleh otak kiri, yang mana otak kiri ini cenderung lebih efektif dalam bekerja, sedangkan kerja tangan kiri dikendalikan oleh otak kanan. Kedua, apakah sama kecepatan merespon antara sebelum minum zat stimulan dengan sesudah minum zat stimulan? Tidak sama. Hal ini dikarenakan zat stimulan mempunyai pengaruh besar terhadap saraf, sehingga dapat mempengaruhi kecepatan respon. Ketiga, bagaimana merespon zat stimulan terhadap kecepatan secara umum? Jawabannya, ternyata zat stimulan dapat meningkatkan kecepatan merespon. Hal ini sesuai dengan praktikum ini bahwa zat stimulan mempengaruhi kecepatan tanggap saraf, sebagaimana dapat dilihat dari tabel yang menunjukkan rata-rata kecepatan tanggap saraf sebelum minum berbagai zat stimulan lebih besar, artinya lebih lama menangkap penggaris, dan sesudah minum berbagai zat stimulan lebih kecil, artinya lebih cepat menangkap penggaris. Pada minuman yang mengandung stimulan antara lain minuman yang mengandung taurin, kafein, royal jelly, ginseng, dan lain-lain. Pada umumnya minuman yang mengandung zat stimulan adalah minuman yang dapat menambah stamina. Kesimpulan dari praktikum ini yaitu zat stimulan dapat meningkatkan kecepatan tanggap saraf, namun kecepatan merespon antara tangan kanan dan tangan kiri berbeda. Lebih cepat tangan kanan daripada tangan kiri, dan akan lebih cepat merespon setelah zat stimulan, dan akan lebih cepat merespon setelah minum zat stimulan daripada sebelum minum zat stimulan.